Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita lanjutkan lagi novel yang berjudul Istri 100 kg karya Ilyas Wan. Sekarang kita sudah masuki part ke-11. Saya dari channel YouTube Mang Dana Tukang Buku mengucapkan selamat membaca. Sudut pandang Ayu. Kenapa, Mas? Kamu bingung kan mau jawab apa? Sudahlah, minggir, jangan menghalangiku. Cecarku pada Mas Adam. Orang yang aku tanya hanya diam, tanpa suara. Dia malah merenggangkan genggamannya di koperku. Claudia tersenyum sinis melihat ke arahku. Dia menang lagi kali ini. Pergilah, jangan pernah kembali ke sini lagi. Ejek Claudia padaku. Aku melihatnya dengan tatapan jijik. Mengingat semua usaha jahatnya mendapatkan Mas Adam. Claudia, sebaiknya kamu juga pulang sekarang. Aku ingin sendiri. Ucap Mas Adam tanpa menoleh ke arah Claudia. Sekarang giliranku yang tersenyum mengejek ke arah Claudia. Nggak bisa gitu dong, Mas. Aku mau di sini. Aku pengen ngerawat kamu. Rengek Claudia manja. Tapi kulihat Mas Adam masih bergeming di tempatnya. Claudia, aku mohon, please. Tegas Mas Adam lagi. Claudia terlihat menyentakkan kakinya di lantai karena marah diusir. Aku tidak tahu apa yang membuat Mas Adam tiba-tiba berubah baik padaku. Semoga saja ini bukan rencana mereka berdua, karena aku sangat berharap jika Mas Adam bisa menghargai keberadaanku. Kamu berubah, Mas. Kamu akan menyesal sudah mengusirku. Bentak Claudia marah. Aku hanya tersenyum mendengar penuturan Claudia, tapi Mas Adam tidak menjawab apapun yang dikatakan olehnya. Setelah Claudia pergi, Mas Adam kembali duduk di ranjang. Dia menatapku dengan tatapan dinginnya. Aku yang masih berdiri memegang koper menjadi salah tingkah dibuatnya. Kamu mau berdiri di situ sampai pagi? Tanyanya. Dia kini menyandarkan punggungnya di tempat tidur. Aku memilih untuk duduk di sofa daripada aku duduk di dekatnya. Aku masih lapar, tapi tanganku rasanya tidak sanggup untuk kugerakkan. Gumamnya pelan. Aku tersenyum mendengar penuturannya. Apakah sekarang Mas Adam sudah berubah dan menganggapku ada? Aku beranjak bangun dari dudukku, berjalan menuju tempat tidur di mana Mas Adam sedang duduk. Mau aku suapin, Mas? Tanyaku lembut. Mas Adam hanya mengangguk pelan tanpa melihat ke arahku. Tidak apa, ini suatu kemajuan dalam rumah tangga kami. Mungkin dengan perlahan Allah melembutkan hati Mas Adam dan membuatnya mencintaiku. Aku dengan sigap mengambil nasi lalu aku suapkan ke mulutnya Mas Adam. Mataku berembun mengingat semua ucapan doaku dalam sholat. Cukup, aku mau istirahat saja. Ucapnya ketika aku mau menyuapi lagi. Baiklah, setelah memastikan Mas Adam meminum airnya, aku segera beranjak ke dapur untuk menyimpan piring kotor dan mencucinya bersih. Entah mengapa Mbok Darmi belum juga sampai. Padahal ini sudah hampir tengah malam. Aku juga sudah menghubunginya beberapa kali tapi sama sekali tidak ada jawaban. Aku memutuskan untuk mengunci semua pintu dan mematikan beberapa lampu yang aku anggap tidak penting. Karena sudah saatnya aku tidur. Lebih baik aku tidur di kamar tamu saja. Karena tempat tidur di sana sudah dipakai oleh Mas Adam. Tapi aku harus ke kamar juga untuk mengambil ponselku yang ketinggalan. Terlihat Mas Adam sudah memejamkan matanya, mungkin dia sudah tidur. Dia memang harus banyak istirahat. Semoga saja besok Mas Adam sudah baikan dan sehat. Aku mengambil ponsel di dalam tas kecil yang tadi ingin kugunakan ketika akan pergi dari rumah. Tapi tanpa sengaja kakiku menginjak sesuatu. Dengan cepat aku berjongkok untuk melihat benda apa yang aku injak. Coklat, gumamku lirih. Kenapa bisa ada coklat di kamarku? Padahal sudah seminggu lebih aku tidak mengkonsumsi ini lagi. Karena coklat bisa menaikkan berat badan dengan cepat. Tapi keadaan coklat ini sudah patah. Mungkin karena aku injak. Apakah Mas Adam yang membelinya? Tapi untuk apa? Dia tidak suka coklat. Mungkinkah dia membelikannya untukku? Ah, tidak mungkin. Bisa saja coklat ini Mas Adam beli untuk Claudia, tapi malah jatuh di sini. Aku menaruhnya kembali di sofa. Kemudian aku berbalik dan melangkah ingin keluar. Kamu di sini saja, tidur di sini. Mas Adam menghentikan langkahku. Dia menepuk sisi ranjang yang masih kosong di sampingnya. Aku mencubit pipiku, apakah ini mimpi? Ternyata ini nyata. Buktinya pipiku sakit ketika aku cubit. Kamu nggak bercanda kan, Mas? Tanyaku pelan.
Kamu belum tuli kan? Tanya Mas Adam balik. Aku kembali tersenyum. Entah sudah berapa kali aku tersenyum malam ini. Yang jelas hatiku kembali berdesir ketika membayangkan aku akan tidur di sisi Mas Adam. Kulihat Mas Adam masih memejamkan matanya. Sebaiknya aku turuti saja kemauannya sekarang. Kubaringkan tubuh besarku di ranjang. Dengan pelan aku mencoba untuk berbalik menghadap ke arahnya. Karena dengan berat badanku yang besar ini, bisa saja Mas Adam terganggu dengan aktivitasku di atas tempat tidur. Aku mencoba memejamkan mataku, walaupun sepertinya malam ini aku tidak akan bisa tidur dengan nyenyak. Kamu tahu, Ayu, Mas Adam membuka suara yang membuatku harus membuka mata lagi. Munafik jika seseorang mengatakan jika dalam cinta cantik itu tidak perlu. Semua orang, terutama laki-laki, sangat menyukai seseorang wanita, pasti karena kecantikan wajahnya. Kemudian baru akhlaknya. Munafik jika ada yang bilang aku menerima apa adanya. Setiap orang menginginkan hal yang bagus, yang baik, yang sempurna. Tapi jika setelah berkenalan wanita itu cantik namun akhlaknya nol, aku pribadi akan meninggalkannya. Karena aku mencari ibu untuk anak-anakku, bukan hanya pajangan. Butuh waktu untuk aku mencintai seseorang yang baru. Ya, seperti kamu contohnya. Sudah beberapa bulan kita menikah, aku belum sepenuhnya tahu bagaimana kamu. Tapi aku berharap kamu tidak berhubungan dengan lelaki selain aku. Sebelum kamu memutuskan untuk mencintai seseorang, ada baiknya kamu mencintai dirimu sendiri terlebih dahulu. Kamu kan wanita, Ayu, juga berhak dicintai dan juga disayangi. Setelah mengatakan itu, Mas Adam kembali memejamkan matanya. Tidak lama kemudian terdengar suara dengkuran halus dari Mas Adam. Ternyata dia sudah tidur. Enak sekali dia setelah membuatku susah tidur, sekarang dia malah tertidur nyenyak. Beberapa kali aku menguap, tapi susah sekali untuk memejamkan mata. Entah jam berapa aku tertidur, aku terbangun ketika bunyi alarm dari ponselku yang bergetar. Masih jam 5 pagi, aku harus segera bangun dan membersihkan diri. Setelah semuanya selesai, dengan pelan aku menyentuh dahinya Mas Adam. Syukurlah, suhu badan Mas Adam sudah menurun. Tidak panas lagi seperti semalam. Aku memutuskan untuk tetap pergi dari rumah ini, mengingat kata-kata Mas Adam tadi malam. Sepertinya Mas Adam ada benarnya. Aku harus mengubah penampilanku. Kembali aku melihat pantulan diriku di cermin. Betul kata Mas Adam. Sebelum aku mencintai orang lain, sebaiknya aku mencintai diriku sendiri terlebih dahulu. Banyak sekali lemak yang bergelantungan di tubuhku. Terbayang tubuhku yang dulu sangat masih langsing. Aku harus kembali menjadi seperti Ayu yang dulu. Ayu yang cantik dan baik. Sebelum pergi, aku menyiapkan makanan untuk Mas Adam sarapan. Aku juga meninggalkan secari kertas catatan kecil untuknya, memberitahunya jika aku pergi. Kutatap sepenuhnya wajah yang membuatku jatuh cinta berkali-kali itu. Semoga kamu bisa mencintaiku suatu saat nanti, Mas. Tunggu aku kembali. Aku akan berusaha mempertahankan rumah tangga kita. Setelah memastikan semuanya siap, aku menarik koperku dan meninggalkan kamar ini. Aku sudah memesan taksi online untuk menjemputku. Sesuai aplikasi ya, Pak? Ucapku saat sudah berada di dalam mobil. Baik, Neng. Di dalam perjalanan, aku menyandarkan punggungku di kursi penumpang. Perkataan Mas Adam semalam memenuhi pikiranku saat ini. Apakah mungkin jika Mas Adam sudah mulai mencintaiku? Rrrt, ponselku bergetar. Dengan cepat aku mengambilnya di dalam tas. Aku berharap yang menghubungiku adalah Mas Adam. Tapi ternyata aku salah. Yang menelpon adalah Dokter Danis. Kamu jadi berangkat, Ayu? Tanya Dokter Danis padaku. Jadi dokter, ini aku sudah di perjalanan menuju ke klinik. Oke, aku tunggu. Setelah mematikan sambungan telepon, aku kembali menyimpannya di dalam tas kecil milikku. Aku kembali tersenyum mengingat harapanku barusan. Mana mungkin Mas Adam akan menghubungiku. Dia saja tidak menyimpan nomorku. Semoga saja usahaku kali ini bisa membuahkan hasil. Bismillah.